Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Miki Prayagi Hernanto dengan NIM 165222173. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi data dari data yang kami gunakan pada tugas besar kali ini. Data yang kami gunakan yaitu data dari kumpulan games yang ada di berbagai macam platform berdasarkan tahun terbit dan metascore. Data ini berisi penjelasan singkat mengenai gamenya, review dari pengguna, serta aproksimasi penjualan game dalam juta. Dari data tersebut, kami menganalisis dan mengetahui macam-macam platform dan banyak gamenya, range metascore, user review, dan aproksimasi penjualan, serta hubungan antara metascore dan aproksimasi penjualan tersebut. Data yang kami gunakan memiliki format file XLSX yang diambil dari website www.kaggle.com. Dan dari data tersebut, kami menggunakan library Pandas dan Jupyter Notebook untuk melakukan loading data. Setelahnya, kami melakukan pembacaan data menggunakan fungsi read Excel. Dataset ini memiliki ukuran 5.730 KB. Setelah data berhasil dibaca, kami melakukan printing data dari long format ke wide format dengan menggunakan property size pada Pandas. Lalu kami mengetahui bahwa data ini memiliki dimensi sebesar 18.800 baris dikali 7 kolom atau sekitar 131.600 sel. Bisa dilanjut ke pembahasan berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini ada karakteristik data. Di karakteristik data ini akan dijelaskan mengenai kolom di dalam dataset all games. Yang pertama ada kolom name. Kolom name ini menyatakan nama data dari setiap games yang ada dengan tipe data kategorikal nominal. Yang kedua ada platform. Platform ini menyatakan teknologi yang digunakan sebagai basis di mana games dimainkan dengan tipe data kategorikal nominal. Yang ketiga ada release date. Release date ini menyatakan tanggal saat games diluncurkan dengan tipe data numerical continue. Yang keempat ada summary. Summary menyatakan gambaran singkat dari games dengan tipe data kategorikal ordinal. Yang kelima ada metascore, menyatakan nilai yang diberikan oleh website berdasarkan ulasan games dengan tipe data numerical discrete. Yang keenam ada user review, menyatakan nilai dari orang yang memainkan games dengan tipe data numerical discrete. Yang ketujuh ada approx sales, menyatakan nilai dari estimasi penjualan game dalam juta sampai tahun 2021. Selanjutnya, analisis karakteristik atribut atau kolom pada dataset all games. Untuk menganalisis karakteristik ini akan digunakan Jupyter Pandas. Nah, dari yang kita coba saat di Jupyter ini didapatkan karakteristik sebagai berikut yang telah dicantumkan di dalam laporan. Untuk yang pertama, untuk kolom name, kita dapat mengetahui bahwa jumlah game yang terdapat di dalam kolom ini adalah 18.800. Yang kedua, platform. Dalam platform, kita mengetahui bahwa terdapat tabel frekuensi platform game yang terdapat dalam dataset. Dan diketahui sebagai berikut. Dari PC yang berjumlah 4.864 sampai yang terakhir ada platform Stadia yang berjumlah 5. Ketiga, ada kolom release date. Di kolom release date ini, kita dapat mengetahui bahwa game yang terbit lebih dahulu dalam dataset, yaitu pada tahun 30 April 1995, adalah Full Throttle. Sedangkan game yang terbit lebih akhir, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2021. Ada banyak, salah satunya adalah The Good Life. Next, yang keempat ada summary. Dalam summary ini, kolomnya itu sangat beragam dan berbeda untuk setiap game, sehingga karakteristiknya pun sangat beragam, sebanyak 18.800, dan tidak bisa dikelompok-kelompokkan. Yang kelima, ada metascore. Di metascore ini, kita dapat menentukan range nilai dari kolom metascore, yaitu ada pada rentang 20 sampai 99. Yang keenam, ada user review. Di user review ini, kita dapat mengetahui range nilainya juga, yaitu dari 0 sampai 97. Dan untuk persentase data kotornya dalam kolom user review sejumlah 0%. Yang terakhir ada kolom approx sales. Kolom approx sales ini memiliki range nilai dari 50 sampai 700 untuk juta. Nah, kita dapat mengetahui nilai-nilai tersebut yang telah disebutkan, yaitu dengan menggunakan formula-formula seperti ini.
Pertama itu kita akan print 10 baris pertama seperti yang dapat pada screen. Dapat keterangan yaitu name yang berarti judul game, platformnya atau berarti konsol atau wadah untuk memainkan game tersebut, release date atau tanggal perilisan game, summary itu adalah ringkasan atau cerita singkat tentang game tersebut. Metascore adalah skor penilaian rata-rata kritikus suatu game, dan user review adalah nilai rata-rata yang diberikan oleh pemain pada umumnya. Ini adalah tampilan 10 data pertama. Lalu di sini kita akan mengurutkan data berdasarkan tanggal rilis yang lebih baru atau lebih akhir. Ini adalah sintaksnya. Oke, jadi di sini hasilnya adalah seperti ini. Dan di selanjutnya adalah data berdasarkan tanggal rilis yang lebih awal, yaitu mulai dari yang paling lama sampai yang paling baru. Seperti pada screen tersebut. Lalu data juga dikelompokkan berdasarkan metascore yang tertinggi dengan mengurutkan metascore dari ascending ke 0 ini. Lalu juga dibuat berdasarkan metascore tertinggi setelah dibersihkan, yaitu setelah TBD atau 0, nilai 0 dihilangkan. Ini adalah data sebelum TBD atau yang bernilai 0 pada user review dihilangkan. Dan ini adalah data setelah dihilangkan. Pada kolom kali ini juga sama, cuma berdasarkan yang terendah dari Metascore. Tampilannya akan seperti ini. Oke, lalu akan diurutkan juga user review tertinggi, yaitu data di mana tidak ada TBD lagi, karena TBD tidak dapat menghitung maksimum, sehingga TBD harus dihilangkan. Setelah TBD dihilangkan, maka akan di print user review dari yang tertinggi seperti yang ada pada screen. Ya, kalau yang kali ini juga sama, cuma dia berdasarkan yang terendah, dan TBD atau yang bernilai 0 dari user review sudah dihilangkan. Nah, untuk yang kali ini adalah untuk mengeprint statistik dari data, yaitu yang perlu dihitung adalah total banyak baris, mean atau rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 10, kuartil ke bawah, nilai median, kuartil atas, dan kuartil ke 90. Serta maksimum dan minimumnya. Oke, jadi langsung saja dilihat di sini statistik dari Metascore, yaitu berjumlah 18.800 dengan mean 70,6, standar deviasi 12,2, dan lain-lainnya. Setelah itu, kita juga harus mencari statistik dari Metascore setelah dibersihkan data yang tadi yang menilai TBD atau yang berjumlah panjangnya 17.435 dengan mean 71,1, standar deviasi 12,2. Dan minimum dan maksimumnya yang sama, cuma ada perbedaan yaitu di mediannya yang setelah dibersihkan itu 73.
Lalu didapatkan juga statistik dari user review yang berjumlah sama setelah dibersihkan dan dapat dilihat juga di tampilan. Untuk pembersihan data sendiri itu dihilangkan TBD atau yang bernilai 0 karena jika data tersebut tidak dibersihkan maka tidak bisa dihitung rata-rata dan lain-lain tadi. Sekian, terima kasih. Pertama itu kita akan print 10 baris pertama seperti yang dapat pada screen. Perkenalkan, saya Matthew Lim, dan saya akan menjelaskan pada bagian visualisasi. Nah, untuk kategori yang pertama, yaitu perbandingan kategori, terdapat dua grafik, yaitu jumlah game yang diproduksi setiap platform dari tahun 1995 sampai 2021, dan jumlah setiap metascore dari tahun 1995 sampai 2021. Untuk grafik yang pertama, kami menggunakan horizontal bar chart, dan untuk sumbu Y-nya terdapat nama platform, dan untuk sumbu X-nya adalah frekuensinya. Grafik ini merepresentasikan jumlah game yang diproduksi setiap platform tersebut dari tahun 1995 sampai 2021. Di sini terlihat bahwa PC memiliki frekuensi game yang diproduksi tertinggi. Dan untuk grafik selanjutnya, ini adalah jumlah setiap metascore dari tahun 1995 sampai 2021. Kami menggunakan histogram, dan untuk sumbu X-nya adalah metascore tersebut yang berentang dari 0 sampai 100. Dan pada sumbunya terdapat frekuensi. Dan terlihat bahwa frekuensi tertinggi itu dicapai oleh nilai 80 dari tahun 1919 sampai 2021. Untuk selanjutnya, ini adalah bagian penampilan perubahan terhadap waktu. Terdapat dua grafik juga. Yang pertama adalah grafik demand daily setiap tahun dan estimasi penjualan per tahun dari 1995 sampai 2021. Untuk grafik yang pertama kami menggunakan line chart, dan untuk sumbu X-nya terdapat tahunnya, dan untuk sumbunya terdapat frekuensi. Untuk tahunnya sendiri itu dari 1995 sampai 2021, dan terlihat bahwa frekuensi tertinggi dicapai di antara tahun 2015 sampai 2020. Untuk grafik selanjutnya, yaitu histogram, ini adalah estimasi penjualan setiap game dari 1995 sampai 2021. Terlihat bahwa pada tahun 2020 itu terdapat penjualan tertinggi dengan frekuensi tertinggi yaitu 700. Dan ini itu selanjutnya adalah bagian penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Terdapat dua grafik juga, yaitu platform untuk setiap tahun perilisan pada tahun 1995 sampai 2021, dan user review untuk setiap game. Untuk grafik yang pertama, kami menggunakan stack bar chart, dan untuk legendanya terdapat nama-nama platform. Dan untuk sumbu X terdapat tahun dari 1995 sampai 2021, dan untuk sumbernya terdapat frekuensi. Dapat dilihat bahwa grafik tersebut
banyak didominasi oleh mana pink atau PC, dan game terbanyak terrilis adalah pada tahun 2018, yaitu dengan frekuensi melebihi 1000. Untuk grafik selanjutnya yaitu ada pie chart yang namanya ada user review trusted game. Untuk legenda yang tersebut, ini terdapat nilai user review dari skala 0 sampai 100. Dan terdapat bahwa pada pie chart ini didominasi oleh user review dari rentang 71 sampai 80. Grafik selanjutnya yaitu pada kategori floating relationship terdapat dua grafik, yaitu hubungan metascore dan estimasi penjualan, serta hubungan user review dan estimasi penjualan. Kedua grafik ini menggunakan bubble chart, dan untuk grafik yang pertama terdapat estimasi penjualan atau approx sales pada sumbu Y dan metascore pada sumbu X. Dapat dilihat bahwa terjadi hubungan yang konstan untuk estimasi penjualan terhadap metascore untuk beberapa kategori atau untuk hampir seluruh kategori estimasi penjualan. Sebagai contoh, 200 terdapat garis atau lingkaran-lingkaran dot-dot kecil yang membentuk garis lurus. Ini menyatakan bahwa untuk setiap atau hampir untuk semua nilai metascore ini terdapat nilai 200. Demikian juga untuk 300, 400, dan ke atas. Dan hal ini dapat dilihat dengan jelas untuk kategori di bawah 100, yaitu pada rentang 50 sampai 100, jadi penebalan pada bagian dot-dot di sini. Hal yang sama berlaku untuk grafik yang kedua, kurang lebih, di mana terjadi hubungan yang konstan untuk hampir semua kategori estimasi penjualan terhadap user review. Dapat dilihat bahwa dot-dot kecil ini membentuk garis lurus yang menyatakan bahwa untuk setiap nilai user review ini terdapat nilai 200. Untuk source code sendiri dapat dilihat di sini. Kami menggunakan beberapa fungsi yang merepresentasikan kategori. Setiap fungsi ini terdapat dua grafik. Demikian penjelasan saya mengenai visualisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi antara atribut kuantitatif yaitu metascore, user review, dan approx sales atau estimasi penjualan. Kita dapat melihat bahwa korelasi antara metascore, user review, dan approx sales sangat beragam. Pada baris pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa approx sales dan metascore itu berbanding lurus. Hal itu menyebabkan bahwa ketika nilai metascore meningkat, maka approx sales juga ikut meningkat. Kita dapat melanjutkan ke analisis selanjutnya. User review dan metascore itu tidak berbanding lurus. Sehingga jika user review-nya tinggi, belum tentu metascore-nya juga tinggi. Sedangkan untuk approx sales dan user review, itu juga tidak berbanding lurus sama sekali. Dari korelasi tersebut, dapat kami simpulkan bahwa metascore sangat mempengaruhi estimasi penjualan game tersebut.
Dan untuk user review sama sekali tidak mempengaruhi estimasi penjualan game tersebut.